Drama terbaru, segerombolan orang melakukan premanisme menjalankan perintah langsung. Pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa nggak muncul. 10 tahun belakangan ini selain dipenuhi dengan pencitraan foya-foya proyek mega, pakai hutang yang tidak bisa terbayar oleh anak cucu kita. Bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu, tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Itu lagi. Keduanya, monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Orang kemudian merasakan mau pakai senjata apa lagi ya nyerang keluarga Pak Jokowi. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para youtuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa nggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgab kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meris itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Bung Refli memberikan komentarnya mengenai keributan ya, pembubaran diskusi yang kemarin itu terjadi di mana salah satu orang yang ada di sana itu Bung Refli Harun gitu. Kalau kata Bung Refli Harun, kejadian kemarin itu merupakan pengalihan isu dari kasus mengenai Fufu Fafa. Kenapa Bung Refli? Ini ya sedih ya karena teman-teman yang membahas Fufu Fafa ini udah mulai surut gitu ya. Lah orang nggak ada bukti juga yang bisa membuktikan loh gitu loh. Wajar aja kalau orang-orang itu udah mulai pergi, udah mulai kayak bosen sama hal itu gitu loh. Terus katanya tadi orang-orang jadi lebih fokusnya tuh ke kejadian kemarin gitu. Lah Bung Refli gimana sih? Kemarin katanya harus diusut. Lah ini kan orang-orang membantu untuk mengusut, tapi kok ya salah karena Fufu Fafa katanya jadi surut. Gimana sih ini tuh? Maunya Bung Refli itu kayak gimana? Terus ini dibahas Fufu Fafa ini terus dibahas kayak gitu. Soal Fufu Fafa ini terus dibahas kayak gitu. Kenapa emangnya? Kenapa ini harus dibahas itu? Kenapa? Sebenci itu gitu ya sama Mas Gibran kayak gitu. Sampai-sampai itu terus mau dibahas, harus terus naik kayak gitu beritanya. Negara selama 10 tahun belakangan ini selain dipenuhi dengan pencitraan foya-foya proyek mega, pakai hutang yang tidak bisa terbayar oleh anak cucu kita, di belakangnya menjalankan pemerintahan dengan tekanan sprindik dan premanisme. Drama terbaru, segerombolan orang melakukan premanisme menjalankan perintah langsung. Perintah langsung dari siapa ya? Mengapa harus mengobrak-abrik acara forum diskusi akademik? Apakah rezim sekarang segitu dungunya sehingga tidak bisa debat pakai akademis sehingga daripada kalah debat yang penting menang otot pakai preman aja? Pemuja rezim memang sudah buta tuli dan menganggap premanisme membubarkan acara akademis adalah hal yang biasa. Yang mana di sisi demokrasi, dialog akademis adalah puncak budaya manusia tertinggi. Sementara adu otot, teriak-teriak mengancam, premanisme, menakut-nakuti, meneror adalah bentuk budaya rendah. Kaum IQ di bawah 78 bahkan. Rakyatnya 78, pejabatnya ya di bawah 78 IQ-nya rupanya. Kita banyak yang menyaksikan beredar video orang yang mirip seseorang yang berstatus tersangka dalam kasus penyerbuan gerombolan acara FTA atau Forum Tanah Air di Grand Hotel
Kemang, 28 September 2024 kemarin. Dalam video itu dia terlihat berada dalam kegiatan Partai Golkar. Kehadiran dalam rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar pada 13 Agustus 2024 tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Apakah orang tersebut? Apakah kedudukannya dalam organ DPP Partai Golkar? Perlunya klarifikasi karena orang yang mirip itu terlihat membawa pengeras suara dan menjadi korlap saat penyerbuan brutal kemarin. Memimpin pasukan bermasker mengobrak-abrik ruang acara di silaturahmi Forum Tanah Air sambil meminta peserta untuk bubar. Tapi kita semua tahu para tokoh tadi tidak takut. Mereka tidak menggubris permintaan gerombolan itu untuk membubarkan diri. Mereka terus melakukan konferensi pers, mengobrol santai dan makan siang. Sementara gerombolan pelaku teror setelah mengobrak-abrik nampak secara emosional mencederai salah seorang petugas security hotel. Lalu gerombolan tersebut keluar dan memberikan peringatan kepada security hotel agar tidak ada konflik fisik karena aksi itu ada perintah langsung. Sebagai komandan lapangan, gerombolan teroris seseorang yang berinisial FEK tersebut dijadikan tumbal untuk ditangkap dan menjadi tersangka. Video penyerbuan dan perampasan berbagai atribut terekam dan viral di berbagai media. Tadi Bung Refli mengatakan kejadian ini ya, yang dimaksud itu kejadian ini loh. Waktu pembubaran diskusi di sebuah forum yang mengatakan ini untuk perubahan bangsa kayak gitu ya. Ini itu katanya sebuah pengalian isu atas kasus Fufu Fafa. Tapi di sisi lain kejadian ini tuh dalangnya itu ya istana, ya Pak Jokowi dan kawan-kawannya. Ngomong-ngomong ya, orang-orang ini tuh bisa bicara seperti itu punya bukti nggak ya? Jangan-jangan cuma sebatas spekulasi aja yang tidak bisa dibuktikan nih. Dengan ini, itu yang kami dengar dari Pak Anies langsung. Kemudian yang kedua, saya tanyakan, Pak Anies kabarnya Pak Anies nanti mau masuk di kabinet. Oh tidak, tidak ada. Beliau tidak menerima dan beliau tidak akan terima diberikan jabatan sebagai menteri apapun. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap kala itu salah pilih. Tadi kan Ibu ngomong katanya Pak Anies tidak akan menerima jabatan apapun, jabatan menteri apapun kayak gitu, ya kan? Ibu ngomong kayak gitu. Kok habis itu Ibu tanya, kalau nanti Mas Gibran tidak memenuhi gitu ya, ada melakukan kejahatan gitu, berarti tidak layak untuk menjadi wakil. Apakah nanti kira-kira Pak Anies bisa naik menjadi wakil, menggantikan Mas Gibran gitu? Oh, bentar Ibu, bentar. Agak berat ini masuknya di otak saya gitu ya. Ibu tadi komentar soal Pak Anies yang gak mau jabatan, tapi kok pada endingnya Pak Anies kayak rasa-rasanya butuh banget jabatan gitu, kayak maksa banget gitu loh ya. Ini kan kemarin Mas Gibran bisa terpilih ya bersama dengan Pak Prabowo kan ya dari suara rakyat. Kalau Ibu menghargai demokrasi harusnya Ibu menghargai hal itu juga dong. Ibu menghargai suara-suara rakyat yang sudah memberikan haknya kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, harusnya seperti itu. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang ini yang telah mengkhianati harapan ibu bapak bangsa kita, yang dulu perjuangan untuk bisa berbeda pendapat dengan penjajah ini diperjuangkan mati-matian. Jangankan berpendapat di zaman Belanda itu, ibu bapak bangsa kita itu bahkan terlarang berpakaian sebentuk dengan para penjajah. Sesuai dengan pasal 30, karena ini tugas Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal keamanan yang seperti ini, dua yang punya kewajiban penting sebagai komando. Satu, Kapolri. Kedua, komandonya Kapolri, yaitu Presiden Republik Indonesia. Dan politisi akan memanfaatkan ini sebagai upaya mengganti posisi Kapolri. Karena ada alasan untuk menggoyang posisi ini. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab dari pimpinan tertinggi
untuk memastikan ini bisa diungkap. Ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan masyarakat, upaya pembubarannya cepat betul oleh pihak kepolisian. Tapi begitu ada orang masuk ke ruangan partisipasi masyarakat untuk berpendapat, tak ada satupun peristiwa. Malah terkesan harmonis, ini yang menyakitkan. Jangan salahkan publik berasumsi apa yang ada di video itu seolah-olah polisi sedang membackingi sesuatu. Jangan salahkan, karena video itu bicara. Beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu, tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Itu lagi. Arahnya Saya ke tidak sana tahu kenapa. lagi. Bisa kita lihat dari tren di X, ya, apa yang ada di Instagram, itu tidak muncul. Padahal ketika didiskusikan di ILC, itu ganas sekali sebarannya. Berulang-ulang orang menceritakan perdebatan di sini. Tapi begitu muncul satu peristiwa ini, tiba-tiba hampir dikatakan lenyap di ruang-ruang publik. Panjang kali lebar ujung-ujungnya ternyata tetap aja soal Fufu Fafa. Kejadian kemarin itu menutup perbincangan perdebatan mengenai Fufu Fafa, katanya seperti itu. Kenapa sih pengen banget ya orang-orang ini tuh Fufu Fafa ini terus untuk dibahas gitu. Kenapa? Padahal juga mereka tidak bisa membuktikan kalau itu punyanya Mas Gibran, tapi kekeh banget kalau itu punyanya Mas Gibran. Kan ya lucu ya kan? Kalau menurut kalian gimana sih teman-teman soal kejadian yang kemarin nih, adanya pembubaran diskusi dan juga disangkutin nih sama Fufu Fafa ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Mbah Amin makin panas. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam, bergambar siluet bapaknya, dan kaos bertuliskan Putra Mulyono, ini betul-betul menantang kita. Keduanya, monster muda ini, terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa. Ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya ya anak-anaknya Mulyono ini. Jujur aku kalau mendengarkan Mbah Amin Rais berstatement soal keluarganya Pak Jokowi itu sudah bukan hal yang mengagetkan lagi ya. Dengan kata-kata beliau yang cukup kasar menurutku dan tidak pantas untuk didengarkan juga. Selain Mbah Amin Rais sebenarnya ada juga sih tokoh-tokoh yang juga turut menyampaikan nyinyirannya kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi ngomong-ngomong soal komentarnya orang-orang ini kok rasa-rasanya kayak pada makin kepanasan gitu ya melihat hal-hal yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Kita semua tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Yang namanya Mulyono itu kan sebenarnya kan dari olok-olok untuk Pak Jokowi. Kalau dalam komunikasi politik itu namanya name calling. Name calling itu adalah memberikan julukan yang buruk. Dan julukan yang buruk itu biasanya merendahkan dan pasti dengan demikian melecehkan. Tapi di tangan Kaisang, ya, coba dia untuk tidak lagi menganggap Mulyono itu adalah nama yang buruk. Dia memang berselancar, tapi berselancarnya adalah dengan cara dia tidak melawan ombak tentu saja. Kalau berselancar melawan ombak, pasti dia kalah. Karena opini publik yang sudah terbentuk, keluarga Pak Jokowi selama ini entah Pak Jokowi, entah siapa, Gibran dengan kasus Fufu Fafa, Kaisang dengan kasus snapping jet pribadi dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini, dia tahu bahwa saat ini dia dan keluarganya Pak Jokowi dan juga Gibran sedang disorot. Kalau dalam istilah komunikasi itu losing face, kehilangan muka. Saya kira muka ini di sini adalah martabat, harga diri dan sebagainya ya seperti itu. Maka dia sengaja menantang tadi dengan berselancar di atas opini publik yang menganggap nama Mulyono itu adalah olok-olok. Ya memang saya anaknya Mulyono kok. Ya tentu saja bahwa itu akan menjadi cair, bukan lagi menjadi olok-olok. Kayak kasusnya Gibran dulu Samsul, asam sulfat, yang seharusnya asam folat. Malah dia dengan belak-belakan, ya memang saya Samsul kok. Artinya apa? Mengakui kekurangan, otomatis juga di situ dia membuat satu perlawanan. Bukan dengan melawan secara frontal mas ya. Inilah cara-cara bagaimana kalau gaya bertinju itu pukulan bukan dilawan dengan pukulan balik, tapi dengan rangkulan. Ya, dia merangkul. Jadi
Kemudian orang yang akan memukul dalam tinju itu atau petinju yang akan memukul justru kesulitan. Nah, inilah gaya, bukan dengan cara defensif atau juga dengan cara ofensif, bukan dengan cara bertahan, bukan juga dengan cara menyerang, tapi dia melebur dalam konteks, dalam nama yang mengandung olok-olok atau pelecehan tadi itu. Sehingga orang juga akan melihat, oh kayak gitu toh ternyata gaya Kaisang. Dan ketika Kaisang ditanya mengapa sih pakai jaket seperti itu, dan kemudian kita jadi serba salah, kita mau mengolok-olok Pak Jokowi, Mulyono, ya mungkin masih bisa, tapi juga sekarang kadarnya menjadi turun, Mas. Nah, inilah mungkin gaya yang cukup jenial ya, saya kira cukup bagus. Jadi muka yang hilang tadi kemudian bisa dianggap kembali lagi. Nama Pak Jokowi, ya memang Mulyono, nama saya dari kecil, tapi karena saya sakit-sakitan, maka Mulyono diganti Jokowi, Joko Widodo. Dan orang kemudian merasakan mau pakai senjata apa lagi ya nyerang keluarga Pak Jokowi. Oh, ini nih menarik sekali. Orang-orang mulai bingung dengan cara santainya Mas Gibran, Mas Kaisang, ataupun Pak Jokowi dalam menanggapi setiap kali ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Sampai-sampai orang-orang tuh jadi bingung nih, ini kita mau nyerangnya kayak gimana lagi nih, karena responnya sesantai itu kayak gitu. Santai tapi keren sih menurutku ya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk coba tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja, karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.